Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Alhamdulillah bisa kembali lagi berbagi kegiatan saya melalui video ini di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Seperti biasa, ini kegiatan saya dimulai dari jam 3 pagi ya teman-teman. Nah, ini saya lagi mau bikin jualan. Kali ini yang mau saya bikin ini bakpao. Saya baru ingat kalau dulu tuh suka banget bikin bakpao dan ini tuh bahannya gampang, terus caranya juga gampang banget. Ini tadi saya lagi nimbang untuk tepung terigu protein rendah itu saya pakai 250 gram. Terus ini gula pasirnya 1 sendok makan. Dan gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman dalam keadaan yang terbaik hari ini. Amin. Di sini untuk tepung terigu protein rendahnya saya pakai merek Bogasari yang kunci biru ya teman-teman. Dan ini untuk takaran raginya saya masukin 1 sendok teh. Dan lanjut untuk bahan terakhirnya ini saya masukin margarin. Untuk margarin takarannya 1 sendok makan. Nah, biasanya untuk margarin yang dipakai sama pedagang-pedagang bakpao gerobak itu yang margarin warna putih ya teman-teman, biar hasil si bakpaonya tuh putih, cakep gitu. Cuman karena saya adanya margarin yang warna kuning ya nggak apa-apa dipakai aja, yang penting hasilnya. Tapi emang sih kalau untuk tampilannya jadi kayak kurang kinclong putihnya gitu ya teman-teman. Nah, ini lanjut saya nge-mix untuk adonannya tadi. Bahan adonannya karena belum jadi adonan ya. Ini pakai mixer aja ya teman-teman biar cepet. Cuman nanti saya mix pakai tangan juga karena biar nggak berisik. Maklum ya teman-teman, ini jam 3 pagi jadi takutnya ngeganggu tetangga sebelah. Nah, tadi itu saya masukin air, itu air takarannya tuh tadi saya masukin 150 ml. Tapi terkadang kalau tepung terigu kita tuh lembab, jadi disesuaikan aja ya teman-teman. Jadi masukin airnya tuh baiknya sih dikit-dikit aja. Nah, tadi ketika si mixernya udah mulai kecampur agak rata, saya ngelanjutin biar kalis banget-bangetnya. Kalis maksimal itu saya pakai tangan aja teman-teman biar nge-mixernya tuh nggak terlalu berisik agak lama gitu. Ya maklum lah ya karena di sini kan rumahnya dempet-dempetan, takutnya ada yang keganggu tidurnya, masih tidur gitu jam 3 pagi. Jadi lebih baik ini saya saya akalinnya dengan pakai tangan. Aduh, diulang-ulang banget Yulia ngomongnya. Sejujurnya ini saya make over tuh kan. Voice over, sejujurnya saya voice over ini tuh udah direvisi berkali-kali teman-teman karena salah mulu ngomongnya, nggak tahu kenapa hari ini. Kayaknya emang hari-hari yang lalu juga kayak gitu ya. Oke, ini udah selesai sampai kalis banget ya, menurut saya udah cukup tingkat kekalisannya. Ini saya timbangin ya teman-teman, untuk timbangannya ini saya timbang 40 gram per porsinya. Setelah saya timbang yang per porsinya 40 gram ini, hasilnya ini dapat 40 dapat 10 bakpao gitu ya teman-teman, dapat 10 porsi. Nah, ini saya bikin 2 varian isian. Jadi 55. Untuk varian yang pertama itu isinya jamur ya teman-teman. Jamur yang saya masak kecap gitu. Kalau untuk bumbunya tuh sama kayak waktu saya bikin bikin untuk topping mie ayam ya teman-teman, cuman bedanya kalau ini tuh dibikinnya benar-benar sampai kering gitu, airnya nggak terlalu banyak karena kan buat isian. Biasanya kalau untuk versi yang agak premiumnya itu pakai ayam ya teman-teman, cuman ini saya pakai jamur campignon. Ini saya nyoba aja dulu karena kemarin di tukang sayur juga ada jamur, terus saya pikir kenapa nggak coba buat isian bakpao aja. Nah, alhamdulillah setelah saya jual ini tuh alhamdulillah laku ya teman-teman, habis terjual. Untuk 2 varian, yang satu variannya lagi itu saya isi coklat ya teman-teman. Nah, ini untuk bakpao yang isi jamur saya isi full kayak gini. Ini sebenarnya saya tuh kayak pengen bikin bentukan bakpao yang kayak kembang gitu loh teman-teman. Tapi ternyata saya tak pandai mempercantik bentuk bakpao. Ya udahlah, akhirnya ujung-ujungnya bulat aja kayak gini lah ya. Yang seperti bakpao pada umumnya biar nggak makan waktu gitu ya, karena kan saya masih harus masak juga untuk bekal suami. Jadi ini ya udahlah, bulat aja lah biar cepet gitu.
Kenapa waktu bikin isian jamur kecap ini nggak saya videoin? Karena saya bikinnya 1 hari sebelumnya dan waktu itu tuh kayak lagi nggak mood banget bikin video ya teman-teman. Jadi mungkin ada teman-teman yang belum pernah nonton saya bikin mie ayam jamur. Jadi di sini saya sebutin aja ya teman-teman. Ini saya pakai jamur kampinyan. Nah terus ini untuk bumbunya saya pakai tumisan bawang bombay dan saya masukin jahe sedikit aja teman-teman biar ada perasanya sedikit aja, nggak usah terlalu banyak biar nggak terlalu dominan rasa jahenya. Nah terus saya kasih lada juga, terus saya kasih saus tiram, terus saya kasih kecap manis. Seasoningnya kayak biasa ya teman-teman, pakai garam, gula, terus kecap manis sama kaldu bubuk biar tambah mantep rasanya. Dan ini lanjut untuk varian yang kedua, saya masukin selai coklat ya teman-teman. Alhamdulillah ini yang buat selai coklat juga habis terjual, alhamdulillah. Jujur waktu jual ini seperti biasa saya kurang percaya diri gitu ya teman-teman. Saya pikir kayaknya bentuknya kayak nggak terlalu menarik untuk dijual, tapi alhamdulillah pas suami pulang dengan tangan kosong. Alhamdulillah, maksudnya wadahnya tuh kosong, nggak ada yang dibawa pulang, artinya laku terjual ya teman-teman. Nah ini saya kasih tanda untuk selai coklatnya, bakpao coklatnya saya. Ya ampun Yulia, kenapa sih hari ini ngomongnya belepotan banget. Ini saya udah capek mau ngulangin lagi teman-teman. Karena dari tadi kayak udah lebih dari 5 kali ini ngomong buat yang sesi-sesi. Jadi ini saya nandain bakpaonya pakai selai coklatnya saya olesin di atas gini aja ya teman-teman. Tapi kalau untuk yang varian jamurnya nggak saya tandain. Kan ini cuman buat 2 varian, jadi salah satu aja yang saya tandain. Jadi sambil masukin bakpaonya dengan isian, saya tuh sambil manasin kukusan ya teman-teman. Jadi ini kukusannya udah mulai panas, airnya udah mendidih. Mulai deh saya masukin, yang pertama saya masukin yang rasa jamur dulu ya teman-teman. Jadi ini akan saya kukus sekitar 15 sampai 20 menit gitu ya teman-teman, tergantung sama kondisi si kukusannya ya teman-teman. Pokoknya dicek aja nanti kalau udah nggak nempel lagi, ditusukkan saya pakai tusuk gigi biasanya untuk mastiin kalau si yang saya kukus ini udah mateng. Kalau masih ada yang nempel di tusukan giginya berarti itu belum mateng. Nah tadi saya potongin kertas kue ya teman-teman buat jadi alasnya. Mungkin karena hari ini saya tuh kebanyakan makan obat kali ya teman-teman. Jadi kayak konsentrasinya menurun. Jadi udah berapa hari, sekitar 3 harian gitu teman-teman, saya tuh asam lambungnya naik. Terus kalau mungkin teman-teman ngelihat nanti di bagian kalau saya lagi menyamping terus ngelihat perut saya tuh gede banget. Nah itu biasanya tuh saya udah kambuh banget itu asam lambungnya, sampai perut saya tuh bengkak biasanya. Nah kalau udah bengkak tuh biasanya tuh kayak keras banget dan bisa segede orang hamil 9 bulan kembar kali itu. Karena emang gede banget teman-teman. Emang sih perut saya pada dasarnya buncit, tapi maksudnya nggak sebesar itu juga gitu teman-teman. Nah ini tuh kalau lagi kambuh tuh biasanya mengeras terus juga membesar gitu. Jadi hari ini tuh abis minum obat karena ngejalar kan punggung rasanya panas, terus asam dari ulu hati sampai tenggorokan tuh rasa kayak kebakar gitu sampai punggung, dan tadi tuh sampai rasanya kepala sakit banget. Jadi tadi saya minum bodrek, terus abis itu saya makan kan. Nah pas lagi makan itu saya salah, harusnya minum obat mah dulu, tapi saya langsung makan dan ternyata pas di tengah-tengah makan itu saya ngerasain mualnya bukan main, akhirnya saya minum obat mah. Nah itu mungkin yang juga sekarang saya jadinya kayak kurang konsentrasi gitu ya teman-teman. Dan lanjut ini ya teman-teman, saya bikin buat bekal. Nah saya pengen masak lagi bakso balado ya teman-teman. Nah ini tuh suami suka banget. Nah ini untuk kedua kalinya saya bikin bakso balado.
Di tukang sayur langganan saya ada bakso tuh, merek bakso yang enak banget, namanya tuh Warisan. Merek baksonya. Nah, ini mungkin warisan turun-temurun gitu ya untuk resepnya, dan itu kalau ada di tempat teman-teman bakso yang merek Warisan, mungkin ada teman-teman yang nonton di sini sekitaran Bogor. Boleh dicoba untuk bakso yang merek Warisan, itu rasanya enak teman-teman. Rasanya tuh ini kayak bakso ayam sih, bukan bakso sapi, tapi rasanya gurih, enak dan berasa dagingnya gitu. Ketimbang si apa namanya? Tepungnya gitu, jadi kayak lebih dominan rasa ayamnya gitu. Nah, seandainya ada teman-teman yang pengen nyobain untuk merek bakso, boleh dicoba, dan kalau nemu tuh bakso Warisan mereknya. Dan lanjut ini untuk bumbunya, ini tuh merah banget, itu pakai cabai merah keriting ya teman-teman, banyaknya cabai merah keriting ketimbang untuk apa namanya, cabai rawitnya. Nah, setelah si cabenya, airnya tuh udah mulai menyusut, saya kasih minyak goreng ya teman-teman. Ini airnya saya campur sama, maksudnya tuh masih ada kandungan airnya itu dari tomat ya teman-teman. Pokoknya mohon maaf ya teman-teman kalau voice over saya tuh kayak kurang enak didengar, kalimatnya tuh banyak belepotannya, saya mohon maaf banget ya teman-teman. Dari tadi saya udah berusaha semaksimal mungkin untuk voice over sebagus mungkin, tapi udah berulang-ulang kali tapi salah mulu gitu, jadi mohon maaf, mohon pengertiannya ya teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Dan untuk bumbunya ini udah mulai setengah matang, jadi saya masukin baksonya biar nanti si baksonya ngeresep bumbu gitu ya teman-teman. Nah, ini lanjut nanti tinggal dikasih seasoningnya seperti biasa, pakai garam, gula secukupnya, sama kaldu ayam. Nah, ini saya tambahin kecap juga ya teman-teman biar lebih mantep untuk baladonya. Ini nggak saya tambahin air, jadi biarin aja dia agak keringan kayak gini ya teman-teman. Sebenarnya kalau asam lambung kayak gini tuh saya kayak udah hampir tiap hari aja gitu saya ngerasain. Kalau dulu waktu masih kerja di luar rumah atau kerja di kantor teman-teman, itu saya tuh perjuangan banget setiap hari untuk berangkat kerja. Walaupun ya sebenarnya aktivitas sama aja, bangun jam 3 pagi, mempersiapkan bekal buat kita berdua, terus nanti lebih beratnya lagi tuh kalau saya naik kereta, belum lagi kalau keretanya itu desek-desekan, itu tuh kayak luar biasa deh tuh perjuangannya. Nah, sampai kantor itu kan nggak mungkin saya kalau lagi rasanya sakit banget tuh, kalau udah ngejalar sampai punggung rasanya panas, terus yang kayak tadi perut saya juga bengkak, itu tuh kan nggak mungkin rebahan ya teman-teman karena nggak ada tempatnya. Nah, itu biasanya saya duduk tuh kayak setengah rebahan gitu, sulit ya dijabarin, pokoknya itu saya duduknya tuh nggak pernah bisa tegak gitu teman-teman. Nah, biasanya di kaki itu saya kasih kayak dingkle atau pijakan gitu ya teman-teman, biar kaki itu bisa selonjoran, karena kalau udah kayak gitu tuh saya nggak nyaman banget teman-teman. Nah, itu biasanya saya harus bertahan sampai 12 jam lebih itu di luar ruangan gitu. Nanti baru sampai rumah saya harus belum bisa tuh langsung istirahat, biasanya ya nyuci malam-malam gitu. Dan terkadang sih alhamdulillah suka dibantuin suami juga ya, kalau itu saya nyucinya ya saya mempersiapkan doang gitu di mesin cuci, nanti kalau udah selesai suami yang ngejemurin. Tapi kalau sekarang kan saya udah full di rumah, jadi pekerjaan rumah full saya yang kerjain, karena kan kayak mau ngapain lagi gitu kan, biar aja saya ngerjain. Kalau dulu sih kita bagi dua gitu sama suami, saya yang nyuci, suami yang ngejemurin. Dan ya alhamdulillah sekarang sih udah full di rumah, jadi kalau lagi sakit kayak gini udah ngerasa nggak kuat, ya udah tinggal rebahan aja, istirahat gitu ya. Walaupun ya pokoknya ngerasa lebih bisa fleksibel waktunya. Kalau dulu kan mau izin nanti disangkanya bohong gitu, nggak dipercaya. Masuk kemarin perasaan kemarin ketawa-ketawa aja, kok tiba-tiba sekarang izin sakit gitu. Kan ada aja ya orang mikirnya gitu. Apalagi kayak kondisi saya gini, asam lambung tuh nggak cuman karena ini ya teman-teman, karena saya sering banget ditanya sama suami saya, kamu mikirin apa sih sampai asam lambung kayak gitu. Nggak juga karena pikiran, tapi karena emang kadang capek versi kita tuh masing-masing beda ya teman-teman. Mungkin kalau ada orang bilang kayak gitu aja capek, tapi buat saya tuh ada beberapa aktivitas ya yang harus saya cepet-cepet istirahat gitu. Jadi kadar orang capek tuh beda-beda.
Mohon maaf deh pokoknya ngomongnya ngelantur banget ya hari ini ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah untuk bakpaunya udah selesai, udah matang. Terus tadi malam tuh saya udah bikin bread pizza juga. Dan ini tinggal saya tempelin stiker ya teman-teman, karena udah saya kemas ke dalam plastik. Dan ini saya masang stikernya di luar aja ya teman-teman, karena saya pengen mengambil saya pengen menghirup udara segar gitu, karena ini tuh masih jam 5 juga belum kayaknya, karena di luar juga langitnya masih gelap. Karena alhamdulillah tadi pas azan subuh itu semua udah selesai, masak bekelnya udah selesai, bikin jualannya juga udah selesai. Alhamdulillah. Jadi dengan adanya teras ini juga bikin saya bisa ada tempat ruang baru gitu untuk bisa menghirup udara segar kayak gini. Kalau dulu kan cuman sebatas ruangan di dalam rumah aja ya teman-teman. Dengan ada ruangan terbuka kayak gini tuh juga bikin saya bisa lebih refresh gitu untuk pernafasan, karena juga kalau udah asam lambung tuh biasanya sampai sesak nafas juga buat saya teman-teman. Jadi ini langitnya masih gelap kayak gini ya teman-teman, tapi udaranya masya Allah sejuk banget. Biasanya tuh saya duduk-duduk di sini tuh kalau subuh sama sore hari ya teman-teman, karena itu pas lagi kondisi cuacanya adem gitu. Dan ini siang harinya saya buka, ini tuh suami ya teman-teman ngebeliin saya kompor induksi atau kompor listrik. Sejujurnya saya nggak pernah minta untuk dia beliin ini, dan saya nggak tahu tiba-tiba dia beli ini buat saya. Ini tuh kompor listrik 1 tungku aja ya teman-teman. Nah ini tuh harganya katanya sih murah, tapi menurut saya ya cukuplah murah, karena harganya ini 150.000 kata dia. Ini merek Samono, kalau Jawa bilang Sakmono gitu. Nah ini tuh wattnya dari yang terendah 150 watt itu untuk menghangatkan aja. Terus ini ada buat masak sup 250 watt. Terus masak air 350 watt, dan hotpot itu 450 watt. Dan itu untuk menggoreng itu wattnya 550 watt. Jadi yang paling tinggi itu 550 watt ya teman-teman. Karena suami tuh udah nanya mulu kapan dicoba, gimana kompornya bagus apa enggak. Mungkin karena dia terlalu pengen menunjukkan nih udah gue beliin nih. Kenapa nggak dipakai-pakai? Ya udah nih akhirnya saya coba ya teman-teman. Ini perdana saya nyoba, dan yang pertama kali mau saya coba ini saya mau masak teri kacang ya teman-teman, sambal teri kacang. Jadi ini yang mau saya coba pertama kali adalah ngegoreng kacangnya dulu ya teman-teman. Artinya ini pakai watt yang 550. Ini saya jajal dulu, ini panas gak sih? Ternyata alhamdulillah tuh kacang saya masukin 1 tuh panas ya. Nah lanjut di akhirnya saya ngegoreng ini. Alhamdulillahnya wajan saya yang berbahan dasar stainless itu bisa dipakai, jadi nggak perlu pakai atau nggak perlu beli wajan lagi ya teman-teman. Alhamdulillah bisa. Nah ini pakai kompor ini alhamdulillah panasnya stabil, terus cepet juga sih menurut saya proses masaknya, atau karena ini kacang ya. Jadi cepet, nggak tahu kalau daging atau ayam ya, nggak tahu lah. Pokoknya ini menurut saya sih berfungsi dengan baik ya teman-teman. Dengan harga 150.000 ya cukup murah lah menurut saya. Karena kata suami ngelihat di Tokopedia itu harganya di atas 150 watt 150.000. Nah ini lanjut saya ngegoreng terinya ya teman-teman. Kalau untuk bumbunya tadi saya udah mempersiapkan bumbu halusnya, itu pakai cabai merah keriting, cabai rawit, sama bawang merah aja. Oh ya, ditambah juga sama tomat separuh ya teman-teman, karena tadi paroan untuk masak balado bakso tadi. Jadi ini harusnya kan pakai air asam ya teman-teman, tapi saya nggak pakai. Saya asamnya saya ngambil dari tomat aja. Kalau suami ngebeliin saya kayak gini tuh jadi inget bapak saya yang suka ngebeliin ibu tiba-tiba nggak bilang gitu ke ibu kalau dia tahu-tahu bawain panci baru, bawain alat karaoke baru, bawain alat juicer baru yang ibu tuh nggak tahu gitu. Dan pasti kalau ibu tahu pasti akan bilang udahlah pak, duitnya disimpan aja. Dan begitu juga ke saya ngomong gitu ke suami, ngapain beli kalau udah ada tabung 2, jadi nggak usah
namanya pakai serep-serep lagi, kata dia. Ya udah nggak apa-apa, ini saya pengen beliin aja. Ya gitulah ya teman-teman, ya udah alhamdulillah disyukurin aja ya teman-teman. Disyukuri bukan disyukurin Yulia. Oke lanjut, ini saya numis bumbunya. Terus tadi kalau teman-teman ngeliat berasap itu berarti kan kepanasan ya teman-teman. Akhirnya saya coba turunin voltasenya, wattnya maksudnya. Jadi biar lebih agak menurun daya panasnya gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah berhasil gitu. Oh jadi saya udah paham nih, untuk mengendalikan panas si kompornya itu ya kita ganti-ganti aja dari berapa wattnya itu sesuai dengan pilihan kebutuhan kita gitu teman-teman. Oke, mungkin ada teman-teman yang lagi nyari kompor listrik, boleh dicoba untuk merek ini. Cuman kalau untuk kompor listrik yang ini, yang saya temuin sih kompor listrik yang lain tuh yang mungkin harganya lebih mahal, dia tuh nggak panas ininya platnya, atau di wajannya tuh biasanya nggak panas. Tapi kalau yang ini wajannya itu tetap panas ya teman-teman, dan platnya ini bagian atasnya itu juga panas gitu. Jadi tapi ini sih berfungsi dengan baik, terus panasnya juga stabil, cepet gitu proses masaknya. Jadi boleh dicoba, recommended lah teman-teman. Dan oke deh teman-teman, sekian dulu video saya. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah nonton video saya dari awal hingga akhir. Pokoknya terima kasih atas supportnya ya teman-teman. Semoga video saya ini bisa mengisi waktu luang teman-teman, atau menghibur teman-teman, atau ada sedikit manfaat yang teman-teman bisa ambil dari video ini. Mohon maaf ya teman-teman jika ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.